Pemirsa, dalam rangkaian pertemuan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 di San Francisco pada 11 hingga 17 November lalu, Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden menyatakan dukungan penuh keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Menko Airlangga dalam Indonesia Economic Outlook Seminar 2024 di Jakarta dikutip dari kantor berita Antara Selasa 21 November menyatakan, dalam rangkaian APEC kemarin Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Joko Widodo telah sepakat bahwa Amerika Serikat mendukung keanggotaan OECD sampai dengan Indonesia masuk menjadi anggota OECD. Tentu ini dukungan yang luar biasa dari Amerika Serikat. Dukungan tersebut menurut Airlangga mencerminkan kepercayaan negara adidaya seperti Amerika Serikat terhadap potensi ekonomi Indonesia yang tumbuh solid. Beberapa keuntungan Indonesia apabila berhasil menjadi anggota resmi OECD. Yang pertama, Indonesia mendapat lebih mudah menarik investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang nantinya dapat digunakan untuk program pembangunan prioritas negara. Keanggotaan OECD pada dasarnya bermanfaat bagi citra Indonesia di mata investor seiring dengan citra OECD sebagai organisasi yang terbuka. Aspek keterbukaan dapat dinilai dari data-data OECD yang cenderung bebas akses serta menarik minat investor global ke Indonesia. Kedua, dengan menyelaraskan kebijakan dengan rekomendasi OECD, Indonesia mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut mendorong adanya reformasi kebijakan. Keanggotaan OECD seringkali memerlukan penerapan praktek terbaik sesuai standar dalam berbagai bidang seperti perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan. Penerapan reformasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan antar kelola defisiensi ekonomi Indonesia. Ketiga, dengan keanggotaan resmi OECD, para pemangku kebijakan Indonesia berpeluang untuk mendapatkan transfer pengetahuan atau knowledge transfer dari negara maju. Keanggotaan OECD memang diikuti dengan akses terhadap pengetahuan dan keahlian yang luas. Pemerintah akan diuntungkan dari hasil penelitian data dan wawasan kebijakan OECD yang dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan perekonomian nasional. Akses itu dapat membantu menyempurnakan kebijakan yang ada, merancang strategi baru dan menemukan solusi efektif terhadap isu-isu seperti kesenjangan, transisi menuju energi baru terbarukan EBT, dan reformasi pendidikan menuju target negara maju. Kemudian yang keempat, tak hanya dari aspek kebijakan ekonomi semata, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celius Bima Yudhistira menilai bahwa keanggotaan OECD nantinya juga berpeluang meningkatkan penegakan hukum terutama memberantas korupsi dan menghindarkan pajak lintas negara karena adanya standar yang diadopsi OECD. Bali Post melaporkan.